Pada episode sebelumnya, catatan si Olga menorehkan kisahnya tentang seorang ibu yang bekerja sebagai pencuci botol untuk pedagang siomay dan yang lainnya. Kisah hidup Ibu Simeh begitu luar biasa. Ketegarannya, semangatnya, tak pernah surut walau beliau hidup dengan keterbatasan ekonomi. Enggak apa-apa Pak. Pak kalau boleh tahu ini botol ini Bapak sendiri yang nyuci botol-botolnya? Enggak sih, kadang-kadang ini jujur tetangga bagi rezeki itu. Oh nyuruh tetangga, oh ada tukang cuci juga. Oh. Siapa yang disuruh Bapak tetangganya? Posi mas. Kalau boleh tahu siapa namanya? Ya. Posime. Posime kalau boleh tahu lagi ngapain? Cuci botol. Nyuci botol. Oh jadi sering nyuci botol. Oh setiap hari. Ibu kayaknya sedih banget, kenapa? Sedih aja. Anak kerjanya apa, Mas? Membantu rumah tangga. Hamil 5 bulan berhenti. Habis hamil 5 bulan berhenti. Kenapa? Nggak kuat. Oh dia nggak kuat capek. Karena lagi hamil dia harus nyuci. Oh gitu. Dia udah 9. Sekarang udah 9 bulan. Belum ada siapa. Suami Kabur. Pada episode kali ini, Olga akan menorehkan kisahnya tentang kehidupan Ibu Simeh dan anak perempuannya yang saat ini sedang hamil 9 bulan tanpa suami di sisinya. Mereka berdua harus berjuang untuk kelangsungan hidup dan biaya persalinan. Berikut kisah seorang ibu dan anak perempuannya yang sedang hamil 9 bulan namun harus tetap bekerja. pemirsa catatan Olga, setiap manusia mempunyai jalan cerita hidupnya masing-masing. Seperti hari ini saya bertemu dengan ibu yang begitu luar biasa, berjuang demi untuk kehidupannya sehari-hari. Ya, masih banyak orang-orang yang peduli, masih banyak orang-orang yang sayang dengan ibu. Ibu tiap pagi diberikan makanan oleh para tetangga, sore pun begitu. Cuma ibu bilang kalau siang pastinya ibu beli dengan uang ibu sendiri. Tapi itu tidak cukup buat kehidupan ibu sehari-hari. Tapi itulah yang membuat ibu menjadi kuat ngejalanin hidupnya karena banyak orang-orang di sekeliling ibu yang masih tetap mau membantu ibu. Anak ibu kemana? Siapa namanya? Iin. Iin. Di depan. Iin? Ada gak bajunya merah? Baju merah. Iya. Baju merah dia kata dia. Ada gak Iin ya? Iin, ayo. Nak tunggu jangan. Salib. Sini. Sini. Ini dari mana ini? Bantuin itu gocok tadi kan. Oh nyuci gosok di tangga. Ini hamil udah Udah puasa. 9 bulan. Aku masih kerja. Nggak ada nyari duit. Bantu-bantu. Tidak ada yang bisa nyari duit. Suami benar pergi. Ini kabur, nggak tanggung jawab. Kenapa? Ibu nggak boleh mau istrinya kabur. Pulang. Jadi nggak kawinin. Iya.
Kita nggak pernah tahu hati orang. Sekarang tinggal kabur, mau ngomong apa? Ini di 9 bulan, tinggal nunggu kelahirannya. Terus anaknya nanti katanya benar kata ibu mau dikasih ke saudara. Nggak punya biaya. Sekarang saya periksain mau. Periksain aja coba ya. Ayo siap semua. Kenapa? Rumah. Saat itu, kisah cinta mereka begitu manis. Saat laki-laki itu berkenalan dengan Iin, laki-laki itu begitu romantis. Begitu baik dan jujur akan statusnya. Laki-laki itu berjanji untuk menikahi Iin. Namun semuanya berubah. Laki-laki itu ternyata telah berbohong kepada Iin. Sikapnya pun berubah. Tak ada lagi kemesraan, yang ada hanyalah amarah. Saat itu, Iin tak bisa berbuat banyak. Ia hanya menangis dan menerima kenyataan kalau laki-laki yang ia cintai ternyata akan pergi meninggalkannya. Makanya kamu hati-hati, ya. Kita nggak pernah tahu hati orang. Sekarang tinggal kabur, mau ngomong apa? Saat ini, hanya air mata yang bisa menggambarkan kehidupan Iin. Pelukan dan kasih sayang sang ibu yang saat ini menjadi kekuatan Iin. Walau sang ibu selalu meneteskan air mata melihat penderitaan anak perempuannya. Ini di 9 bulan, Untuk tahu tinggal nunggu kelahirannya. kelahiran. Terus anaknya nanti katanya benar kata ibu mau dikasih ke saudara. Nggak punya biaya. Terima kasih saudara dan semuanya.
Kamu nggak apa-apa itu. Saya ngurusin orang lain. Ya tega-tega kalau barang nggak boleh dianggap. Kamu nggak tahu suami kamu laki kamu itu di mana? Nggak tahu. Saya kan mau nikah nggak jadi, nggak boleh sama ibu. Dia kabur sama ibu. Oh, sih langsung buru-buru kabur. Istri tahu kamu hamil. Tahu. Aku waktu itu hubungan kamu sama lakinya, istri nggak tahu juga. Tahu. Sebelum hamil, kamu maksudnya berhubungan, ketemuan gitu atau kamu lagi pacaran sama dia? Tadinya nggak tahu kalau nggak ada yang ada. Kamu udah tahu kalau laki itu udah punya bini? Tadinya bilangnya katanya Bujangan. Cekcok katanya om bisa. Oh, lagi berantem pisah katanya gitu. Makanya kamu mau terpengaruh. Akhirnya mau deh kamu gitu dijanji-janjiin gitu. Ternyata enggak gitu. Mungkin pikiran kamu ada lagi berantem gitu. Ya, mungkin dia lagi berantem, lagi cekcok, misalnya kamu yang jadi bantalan gitu kali ya. Jadi gini deh. Udah menikah, udah resah. Dia tinggal kabur sama lakinya. Mungkin nggak mau bertanggung jawab. Merasa tersakitin, merasa tertipu. Tapi ya itulah manusia. Kita nggak ada yang pernah tahu ya perjalanan hidup orang. Kadang-kadang kedepannya seperti apa kita nggak ada pernah tahu. Karena ini semua ya mungkin rencana Tuhan atau mungkin ini ujian juga buat Iin lebih berhati-hati lagi gitu loh dengan orang lain. Ya Iin ya. Cinta. Selama hamil udah pernah diperiksa ke dokter? Pernah sekali dulu yang maaf dokter itu nggak jadi, nggak bisa selesai. Udah nggak periksa lagi. Sekarang saya periksain mau diperiksain aja ya, coba ya. Sok semua yuk. Ya. Kenapa? Dengan kondisi yang saat ini mengandung 9 bulan. Harusnya Iin sudah mempersiapkan persalinannya. Namun hal itu tak terjadi. Karena saat ini Iin masih harus bekerja. Dengan susah payah, Iin masih harus menjadi kuli cuci dan kuli gosok. Tetesan keringatnya menggambarkan begitu lelahnya Iin dengan kondisi yang ia jalani saat ini.
Selama hamil udah pernah diperiksa belum? Pernah sekali dulu yang terima adopsi itu nggak jadi, nggak bisa kesini. Udah nggak bisa lagi. Sekarang saya periksain Mbak. Mau diperiksain aja coba ya. Ya, sok semua guys. Kenapa? Udah bulan nih keringet terus. Keringetan. Ya kenapa nggak mau? Mudah-mudahan ini jadi anak yang baik, amin. Kamu sukses. Ayo Bapak mulai. Kenapa? Kok nggak mau diperiksa? Apa alasannya coba? Kamu udah tahu belum biaya lahirnya berapa? Nggak tahu. Biasanya berapa biaya lahir? Kamu tahu? Nggak tahu. Memang kamu mau dilahirin di mana? Mampu. Mampang sini. Di Bidan, Iya. Puskesmas. Berapa biayanya? Itu kata tetangga, dia bilang 2 juta berapa gitu. Ampuni aku ya Allah. Pemirsa catatan Olga, seperti apa sahabat saya Chan Kelvin menyelesaikan cuci botol pekerjaan ibu ya. Ayo kita ke sana. Enggak, udah selesai gue cuci nih botolnya. Enggak, baik kan gue? Gimana bu, hasil cucian saya bu? Bersih kan nih bu? Kurang bersih. Pakai tambah air. Enggak lu bersih botolnya. Sabunnya kurang. Sabunnya kurang. Nah, pemirsa, catatan Olga ternyata dari ibu mencuci botol ternyata bisa menghidupi ibu keseharian ibu. Sekali lagi ibu pokoknya terima kasih banyak ya, pokoknya ibu sehat-sehat, jagain Iin ya, bilang sama Iin kalau lakinya emang dia kabur nggak mau balik lagi ya, siap dengan dia. Seorang bahagia, saya juga bahagia. Perjuangan Ibu Simeh dan anaknya begitu luar biasa. Ibu Simeh harus bekerja menjadi pencuci botol, dan Iin dengan kondisi hamil tua harus bekerja menjadi kuli cuci dan kuli gosok. Penghasilan mereka berdua pun tak cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Kadang untuk makan pun mereka sering dibantu oleh tetangganya. Ya begitulah namanya, sama tetangga kan lihat orang susah kan saya kasihan juga kan. Itu kalau saya dapat makanan ya saya bagi. Itu ini sama-sama manusia kan, merasa di mana sih gitu kan. Saya orang sedikit dapat makanan sedikit ya saya orang sedikit dapat tetangga. Nah, kalau menurut aku sih ya emang dia orangnya rajin gitu. Pak nyuciin pakaian tukang some berapa orang gitu.
Ada yang ngasih 3.000, ada yang ngasih 5.000, ada yang ngasih 10.000 gitu dia. Musim itu dapat penghasilan ya kadang-kadang 3.000, 5.000 gitu kalau lagi tukang semen ngasih. Kalau lagi nggak ngasih ya mungkin besok lagi baru ngasih gitu. Kalau lagi kosong gitu. Saat ini saya perhatiin sama Iin karena dia nggak ada suaminya gitu. Jadi saya nolongin sama dia. Meskipun mereka sering menerima bantuan dari tetangga, tetapi mereka bukan orang yang menyerah dengan keadaan. Ibu Simeh akan berjuang demi anak perempuannya. Kasih sayang seorang ibu tak ternilai apapun. Dengan tangannya sendiri, Ibu Simeh memberi Iin makan. Karena Ibu Simeh tak ingin Iin sakit. Dan janin yang dikandung putrinya itu tak berkembang dengan sehat. Walau hanya menjadi pencuci botol, Ibu Simeh tetap berjuang. Iin dan Ibu, kalau nanti mau berobat atau mau diperiksa sama tim dari 102. Tapi kalau misalkan nggak mau, nggak apa-apa, ya kan? Yang pasti mudah-mudahan dengan kedatangan saya ini bisa membantu Ibu. Ya Bu, ya Iin ya. Pokoknya sekecil apapun rezeki yang saya kasih terima Ibu, ikhlas ya Bu. Mudah-mudahan diberkahi Bu. Nih buat jajan Iin, buat mudah-mudahan anaknya lahir dengan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa catatan Olga, seperti apa sahabat saya Chan Kelvin menyelesaikan cuci botol pekerjaan ibu ya. Ayo kita ke sana. Tidak semua orang mau melakukan pekerjaan seperti Ibu Simeh, yaitu mencuci botol para pedagang siomay. Namun kali ini, Chan akan membantu Ibu Simeh untuk mencuci botol. Enggak, udah selesai gue cucian nih botolnya. Enggak, baik kan gue? Gimana bu, hasil cucian saya bu? Bersih kan nih? Kurang bersih. Kurang bersih. Sabun ini lalu isi botolnya. Sabunnya kurang. Sabunnya kurang. Nah pemirsa catatan Olga, ternyata dari ibu mencuci botol ternyata bisa menghidupi ibu keseharian ibu. Sekali lagi ibu pokoknya terima kasih banyak ya, pokoknya ibu sehat-sehat, jaga Iin ya, bilang sama Iin kalau lakinya emang dia kabur nggak mau balik lagi ya, siap nih bu jadi laki. Ibu, seorang bahagia, saya juga bahagia deh bisa bantuin.
Sama seperti saya pasti bahagia sekali buat pemirsa catatan Olga. Pemirsa catatan Olga, mohon maaf kalau Olga ada salah-salah kata dan perbuatan. Pastinya mudah-mudahan hari ini semua pemirsa di rumah menjadi motivasi melihat catatan Olga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa catatan Olga, mohon maaf kalau Olga ada salah-salah kata dan perbuatan. Pastinya mudah-mudahan hari ini semua pemirsa di rumah menjadi motivasi melihat catatan Olga. Assalamualaikum warahmatullahi Pertemuan Olga dengan Ibu Simeh dan Iin menjadi pertemuan yang begitu luar biasa. Kisah dan perjuangan hidup Ibu Simeh dan Iin bisa memberikan pelajaran untuk banyak orang. Dengan pertemuan itu, Olga dan tim catatan si Olga memberikan sebagian rezekinya untuk menjadi modal usaha Ibu Simeh dan Iin. Saat ini, Iin membelanjakan modal yang diberikan Olga dan tim untuk membuka usaha warung kecil-kecilan. Kini, Ibu Simeh dan Iin memiliki usaha warung kecil-kecilan. Hidup kita bukanlah akhir dari semua hidup kita. Semoga apa yang dilakukan Olga dan tim si Olga bisa memberikan manfaat untuk kelangsungan hidup mereka. Terima kasih Kak Olga dan timnya yang membantu Ibu Iin dan Iin buat dagang. Terima kasih lagi Kak Olga membantu Iin lagi buat kelahiran. Begitu banyak catatan Olga hari ini, bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Karena semua akan indah pada waktunya.
Tuhan akan memberikannya di waktu yang tepat. Teruslah berjuang dan jangan menyerah.